Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Nabiyullah, Assalamualaikum ya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah alladzi tatimus salati, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bilallahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan rizqan min haitsu la yahtasib. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, an ilmu nurun wa bin nurihi fihi kal barri mutakawwis. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini mudah-mudahan segala yang kita baca dari awal baca Ratibul Haddad dan beberapa daripada riwayat daripada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu rawi daripada Syekh berjanji, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima daripada amal ibadah kita ya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita baca Fatihah sekali lagi buat tetangga para jiran, wabil khusus yaitu Bapak Arifin yang sedang sakit. Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah sempurnakan daripada kesehatannya. Amin. Ala hadhihi niyyah syibba'i wad dawa'i li khususan Bapak Arifin. Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Wabil khusus berdoa lagi kita. Kalau kita kirim Fatihah, insyaallah apapun Fatihah yang kita sampaikan, yang kita talaku bil lisan, kita sampaikan pada lisan kita. Wabil khusus kita khususkan kepada yaitu satu yang tadi ada bilang, yaitu aset daripada Betawi, anak Betawi yang menjadi kiai, yaitu almarhum daripada mantu daripada almarhum al-makrumah, yaitu Abuya Syekhul Amsir. Beliau mempunyai mantu yang sangat ilmunya itu segudang. Beliau adalah salah satu daripada cermin daripada almarhum al-makrumah, yaitu Kiai Haji Syekhul Amsir. Beliau adalah mantu dari Kiai Haji Syekhul Amsir, yaitu tadi pulang ke rahmatullah, yaitu mudah-mudahan beliau Kiai Haji Rizki Zulkarnain Al-Batawi MA. Beliau dijuluki Al-Batawi sama Kiai Haji Syukron Mahmud tuh. Cuma kemarin saya kali bilang, Andi cuma satu ingat beliau ketika Anda juga ikut taklim ya di hari Rabu ganti daripada Buya Syekhul Amsir menemunya, dan yang bilang beliau yang sangat beliau sampaikan kepada kita semua jamaah mungkin ya tentang masalah ilmu. Habis itu beliau katakan, man taraka talabul ilmi khaufan min fakri, jadahullahu fakran. Itu beliau sering sampaikan. Orang yang khususnya mukmin dan mukminat, ketika dia menuntut ilmu, di hatinya dia bilang takut miskin, takut usahanya nggak menguntungkan, takut sugulnya kesiangan, takut sugulnya nanti diberhentiin, takut dia punya usahanya pun gulung tikar. Ini kata beliau katakan, itu kalimat yang sangat indah buat Anda pernah dengar. Beliau katakan bahwa apa sih, kalau man taraka talabul ilmi khaufan minal fakri, kalau udah katanya minal fakri, ya, barang siapa yang meninggalkan nuntut ilmu karena takut miskin, nih, ya, karena takut miskin, dia nuntut ilmu takut miskin. Tadi Anda bilang usahanya, ya, takut gimana di usahanya,
Buat kawan nuntut ilmu. Takut miskin, maka Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam satu hadis beliau yang sampaikan, selalu beliau sampaikan, apa sih? Zadahullahu fakran. Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan makin susahnya dia. Tuh hadirin, ya. Makanya ilmu penting. Ya, banyak sekarang ini ya. Udah kebayang lihat orang nggak mau nuntut ilmu. Itu antarkan talabul ilmi. Siapa saja yang nuntut ilmu, ya dia nggak nuntut ilmu, kayaknya gimana, takut miskin. Ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala di dalam satu hadis ini aneh, teriang-iang tuh beliau menyampaikan. Memang beberapa kali ketemu ketika Anda pernah ngaji sama buyahnya yang di asar, Rebo asar tuh. Rebo asar ngaji, cuman beliau diganti begitu Rebonya habis makan zuhur. Sebelum ada mungkin ngajar di Yayasan Jamiatul Khair yang pas kampung Melayu. Lama juga beliau sakit. Ya, beliau umurnya berapa sih? 38 tahun. Sama Adi jauh banget. Ya. Muda, ya, aset Betawi, Kiai Betawi namanya almarhum Al-Makrullah, yaitu Kiai Haji Muhammad Rizik Zulkarnain Al-Batawi MA. Benar MA ini bukan MA-nya bukan aman macam. Ya, memang ada punya almarhum, ada punya sepupu, ada punya saudara, Encing, almarhum Haji Nasir dan MA. MA-nya apa? Marjian. Itu nenek-nenek. MA, ya Haji Nasir MA. Waduh, MA mantap. Katanya orang nggak tahu MA master nih, bukan katanya Marjiana. Ya, jadi hadirin itu dia. Ya, maka wajib Fatihah lebih khusus buat beliau almarhum Al-Makrullah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadahnya. Allah Subhanahu wa taala jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan Allah Subhanahu wa taala segala kehilafannya Allah Subhanahu wa taala maafkan. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Summa ila arwahi bi khusus Kiai Haji Muhammad Rizik Zulkarnain. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'afihi. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'afihi wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Aziz ya Ghaffar ya Sattar ya Rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jemaah sekalian, kita lanjutkan pada pelajaran kita, yaitu Anda cuma bahas kemarin Daqaiqul Akhbar. Ini Anda dapat kitab sebetulnya dari almarhum juga Al-Makrullah, Masya Allah ya, yaitu Al-Habib Abdullah Al-Abbas ya, almarhum abang daripada almarhum Al-Makrullah, yaitu Habib Sewan. Beliau dulu masih tinggal di mana? Di Masjid Al-Mutakin. Beliau masih ini Fauzi ente baca itu, ente kasih dia tuh pelajaran ke murid ente gitu. Cuman beberapa waktu itu anda pernah bahas, cuman anda ini kitab kemana tahu jalan-jalan kemana, karena dia itu kan selalu sono kemari kayak kucing beranak. Nah, ini ada satu bahasan yang sangat indah dan sangat baik buat kita tentang suratul Fatihah. Jadi suratul Fatihah ini agak panjang-panjang nantinya. Cuman reterop daripada kitab ini aja, cuma satu sedikit dengan Fatihah. Di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, beliau ketika itu di satu tempat Raja Romawi sangat sakit, dia nggak sembuh-sembuh tuh sakitnya. Puluhan tahun sakitnya nggak sembuh-sembuh. Raja Romawi. Ketika itu memang kalau kita sebagai ahli sunnah wal jamaah, kita percaya adanya qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali ketika Sayyidina Umar bin Khattab itu di zamannya ada Raja Romawi yang sakitnya
Bertahunan nggak baik-baik, sakit kepalanya. Sakitnya tuh hampir-hampir mau ajalnya tiba. Dia kirim surat ke Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, tiga kali nggak dijawab sama Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab ketika itu 4 kalinya beliau nulis surat dan beliau kasih daripada kopiannya. Beliau ini nggak datang ke rumah lagi, tapi dikasih kopiannya doang. Ditulis ya, dengan suratnya, kalau dia tulisan daripada Sayyidina Umar bin Khattab ya, nggak ada yang berani buka-buka ya. Nggak ada yang berani, artinya nggak diamanatkan. Cuma satu topi yang dikasih doang. Disuruh apa? Sayyidina Umar bin Khattab bilang, suruh bahasa kita pakai itu raja. Pakai itu raja, pecinya Sayyidina Umar bin Khattab. Pakai, suruh pakai doang. Lantaran ketika itu juga utusan ya, baik ya Amirul Mukminin, jalan pulang lah. Ya singkat cerita nih sedikit tentang Fatihah. Kalimat Fatihah, artinya Fatihah ini benar-benar daripada awal atau namanya jantungnya daripada kita punya bacaan. Jadi ketika gitu ini utusan, pulanglah ke Romawi, temuin ya, semuanya banyak tuh kan, namanya ada satu, ada pos 1, pos 2, pos 3 ya, sampai ya, di pos 2 dikala itu ada salah satu seorang ya, apa yang Anda bawa? Cuma goresan daripada Sayyidina Umar bin Khattab doang. Ambil pici-picinya rusung. Ente pici bagus-bagus ya. Picinya udah enggak bagus, cuma itu doang. Iya, suruh ambil mukmin, suruh apa namanya, pakein tuh picinya. Tuh raja kita, raja Romawi itu. Oh, ditolak di pos ketiga. Ditolak. Ketika itu juga raja cuman dari dalam ya, raja Romawi mengatakan sampai yang datang utusan daripada yang diutus ke Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika itu juga masuk, berkata nih, apa yang dipesan oleh Sayyidina Umar bin Khattab Amirul Mukminin ya, dekat raja. Wahai raja ya, saya cuma dikasih ini surat dan peci ini. Udah, apalagi perkataan dari gada Sayyidina Umar bin Khattab Amirul Mukminin, adakah ada ramuan-ramuan enggak? Dilihat raja juga sempat nggak percaya. Satu, goresan daripada surat doang. Kedua, peci tuh yang udah lusuh. Raja sempat nggak mau pakai, nggak percaya. Cuman raja berpikir, ketika saat lagi raja tuh udah mau buang tuh peci ya, raja dibuka dulu nih surat dari Sayyidina Umar bin Khattab Amirul Mukminin. Dibuka, engkau pakailah dengan engkau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nggak sempat, belum percaya juga Raja Romawi ya. Ketika itu juga nggak percaya, ngundang bahasa kita apa sih ya, bahasa kita gitu kan. Kalau kita berapa sama orang, kadang-kadang harus sudah yakin, jangan nggak yakin. Kita minta Fatihah sama seseorang, kamu Fatihain biar yakin. Jangan nggak yakin. Ente pun bisa Fatihah buat diri ente sendiri, ente tiup aja ya, bukan makruh ya. Kalau kita harus yakin. Ini kan kadang-kadang hati kita kemana-mana nih, ngayap nih. Fatihah, ya khususon, buat kita. Kan kemana-mana itu Fatihah kita, Fatihah kita kemana-mana ngayapnya. Maksudnya di pikiran kita, ini itu ngayap. Nah ketika itu juga dipakai lah sama sang raja dengan iradahnya Allah Subhanahu Wa Taala, kudrat dan iradahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa dibaca tuh, baca Bismillah, di situ ada di topi dimasukin, begitu topi dimasukin, dia nggak baca Bismillah, dengan irodah dan kudratnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai orang yang Islam ahli sunnah wal jamaah harus tahu, harus yakin ada irodahnya Allah ya, kudratnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dipakai, dilalahinya dipakai tuh topi yang lusuh. Begitu dipakai, itu penyakit yang ada bertahunan di dalam tubuhnya Raja Romawi udah baik tuh. Seketika itu juga
Di situ dilihat, tanpa dilihat dulu tuh pecinya, ada tulisan di dalamnya Bismillahirrahmanirrahim. Tuh topi daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Masya Allah. Ya dengan iradahnya Allah, ya kudratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terjadi nggak kayak gitu? Bisa nggak terjadi dengan iradahnya Allah? Bisa terjadi. Ya. Kita ya cium tangan kalau kata almarhum al-maghfurullah Kiai Haji Abdul Syafi'i. Jangan kita sama ulama sama habaib cium tangan bolak-balik doang. Kalau ibarat ente, kalau roti dulu kan pakai pikulan ya Bang Ali ya. Ente pikulannya doang ente ciumin, nah itu rotinya ente nggak beli. Sama tuh, ente tahu nih habaib kiai segala macam ente ciumin tangan aja bolak-balik ya, sampai sorban ente ciumin. Kalau ente nggak nuntut ilmu, ada nggak? Dapat nggak ilmu? Gak bakalan dapet. Tuh kata almarhum al-maghfurullah Kiai Haji Abdul Syafi'i, beliau katakan kalau orang mau nuntut ilmu kepada para alim ulama, ya tuntut ilmu. Ya. Jangan cuma kita hanya sebagai mustami'an doang, dengerin di radio, dengerin di YouTube, dengerin segala macamnya. Duduk bersimpu sama guru, itu namanya ngaji. Yang hadirin jamaah sekalian, itu kata ibarat daripada almarhum al-maghfurullah Kiai Haji Abdul Syafi'i yang mengatakan kalau kita ada dagang roti, kita beli rotinya, jangan pikulannya kita ciumin aja. Begitu juga kita datang, ya, ada apa kita datang nih, cium tangan bolak-balik sampai gini, ini bagi apaan? Biar berkah. Berkah itu tahu nggak berkah? Artinya berkah, ya, berkah ame kebaikan, ya beda kalimatnya. Kalau berkah ketika kita duduk bersimpu sama guru, kita belajar, kita dapat tuh ilmu, berkah, keberuntungan buat kita dunia wal akhirah. Kebaikan kita dapat, kebaikannya ketika kita cium tangan. Emang oh kebaikan apa? Wangi tangannya. Habib wangi banget nih, nggak punya apa tuh? Itu kan kebaikannya. Itu kebaikannya. Kamu berkah, wangi banget nih. Wangi, cuma dicium gitu doang. Masya Allah. Coba orang gila ini berkah. Mau nggak? Gila. Nggak mau. Jangan. Malah. Ya, sudah sekalian. Nah, Fatihah itu kembali. Iradah dan kudrah dan iradahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti. Cuma dipakai doang tuh. Raja Romawi dipakai doang. Begitu dipakai itu dengan kudrat dan iradahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung tuh penyakitnya. Yang bertahunan tuh penyakit, udah nggak ada rasanya, sembuh sehat sedia kalanya. Tuh Raja Romawi, karena mungkin awalnya dia ada keraguan, karena ada begitu bacaan, kau pakai kopiah ini dengan baca Bismillah. Begitu dalam termaktub ada bacaan di dalam kopiah itu, ada bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini nggak berpanjang dalam, ini cuma ada bahas ini doang tentang Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ta'ala ya ibn Adam, qasamtu salata baini wa baina 'abdin nisfaini wa li 'abdin ma sa'ala. Fa idza qala 'abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Di dalam sholat, ya, kita ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada dua kesimpulan, ada dua pembicaraan antara kita sebagai hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dikatakan di saat, ya, baina wa baina 'abdin nisfaini wa li 'abdin ma sa'ala. Faiza qala abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika seorang hamba, ya, mengucapkan daripada alhamdulillahi rabbil alamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan faiza qala abdun habizanin abdin faiza qala, ya. Maka di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, aku sedang dipuji oleh hambaku. Masya Allah, ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah kan, segala puji bagi Allah. Allah lagi muji.
Nah, ketika kita baca alhamdulillahirabbil alamin, itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan hamdani abdin fa idza qala. Allah itu berkata ya bahwa aku sedang puji. Bahasa kita gini, terserahlah ente mau apa aja ani turutin. Bahasa kita nih, ketika kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, maka seorang hamba kata Allah Subhanahu wa taala, dia minta apapun, dia minta segala apapun yang diniatkan, dihajatkan, dia mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ini baru satu kalimat. Allah katakan tadi kan, aku sedang dipuji sama Allah oleh hambaku. Tuh hadirin jamaah sekalian, terserah hambaku apapun yang diminta. Nah itu ketika yang pertama alhamdulillahirabbil alamin. Ketika seorang hamba mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab aku sedang dipuji oleh hambaku Allah Subhanahu wa taala. Fa idza qala ar-rahman ar-rahim, ketika seorang hamba membaca ar-rahman ar-rahim, aku menyimpulkan aku dipuji oleh hambaku, disanjung oleh hambaku. Jadi Allah menjawab ketika kita baca ar-rahman ar-rahim. Ketika seorang hamba membaca ar-rahman ar-rahim, Allah Subhanahu wa taala pun menjawab. Kalau kita dengar pembicaraan daripada Allah atau malaikat, kita mungkin nggak tahan ya. Istilahnya dengar gemuruh aja langsung jadi ini ya kan. Kemarin nanti yang hujan dentuman di mana itu ya, Kalibata di mana kali Tebet, kita pada takutan. Apalagi kalau ketika saat lagi kita berdialog sama Allah, kita ucapin ar-rahman ar-rahim, Allah Subhanahu wa taala pun itu menjawab aku sedang disanjung oleh hambaku. Disanjung nih ya, kita menyanjung di dalam Fatihah aja kita udah menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala di situ ada dua kesimpulan Asmaul Husna, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berarti kan kita lagi menyanjung Allah Subhanahu wa taala, katakan aku sedang lagi disanjung oleh hambaku. Masih lanjut nih ya. Dan ketika yang disebutkan qala Allahu asna ala abdin fa idza qala maliki yaumiddin majjadani abdin fa idza qala. Ketika seorang hamba dia baca, dia mengucapkan maliki yaumiddin, aku kata Allah Subhanahu wa taala, Allah menjawab nih, aku dimohonkan, aku ditinggikan oleh hambaku. Maliki yaumiddin. Aku sedang ditinggikan. Bahasa kita ini ditinggikan, diagungkan. Kalau kita kan mengagungkan seseorang kan ya sebatas hablum minanas dong ya. Ini Allah Subhanahu wa taala katakan maliki yaumiddin. Ketika seseorang mengucapkan maliki yaumiddin, Allah menjawab, Allah Subhanahu wa taala katanya ini lagi diagungkan, lagi ditinggikan. Nih, kalau kita udah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, apalagi kalau kita kan senangnya mengagungkan orang ya. Betul enggak? Ya Allah ngagungin kita nih. Allah Subhanahu wa taala kita agungkan lewat maliki yaumiddin. Ya, sekedar kita baca kadang-kadang buru-buru, ya. Resepin tuh di dalam dialog bacaan Fatihah ini kita udah dialog. Gimana kita bacaan-bacaan yang lain nih? Ini dialog kita sama Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah katakan Maliki Yaumiddin, seorang yang ketika mengucapkan Maliki Yaumiddin, ya. Dia lagi baca Maliki Yaumiddin. Allah tuh jawab, Allah sedang diagungkan. Aku nih Allah katanya sedang diagungkan, ditinggikan. Ya. Nah ini Allah menjawabnya. Dan ketiga, fa'ajani abdan fa'idha qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Qala haza baina wa baina abdin wa li abdin ma sa'alaka. Ketika seorang hamba
mengucapkan atau membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, aku menjawab kata Allah Subhanahu wa taala. Inilah percakapan antara aku dengan hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Baina wa baina abdin wali abdin ma sa'alaka. Terserah deh bahasanya gitu. Ya kalau di sini kan bagaimana permohonan. Ya kalau ini bahasa Melayu di sini. Terserah deh kata Allah Subhanahu wa taala, apapun yang hambaku pengenin, apapun yang hambaku inginkan, apapun yang hambaku niatkan, terserah apa yang mau diminta. Tuh. Ya, hadirin jamaah sekalian. Terserah Allah udah berkatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah tuh menjawabnya terserah hambaku, apapun hambaku yang diinginin, apa yang diniatkan. Ketika saat lagi dia mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, terserah kata Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu yang dikatakan baina wa baina abdin wali abdin ma sa'alaka. Ya, satu percakapan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan kita sebagai hambanya. Itu Allah bilang terserah apa yang hambaku pengen. Doa apapun, begitu selesai kita sholat, kita doa, Allah Subhanahu wa taala kita terima tuh. Dia Fatihah aja ya, di dalam sholat Fatihah. Kita udah tahu nih dialog kita sama Allah. Bagaimana kita saat lagi kita berdoa. Ya, udah pasti Allah Subhanahu wa taala terima doa kita. Karena ini dialog Allah antara Allah dengan kita. Ya. Yang terakhir di dalam kitab hadis qudsi ini, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'alaka. Ketika seorang hamba mengucapkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Allah Subhanahu wa taala qala hadza li 'abdin. Allah menjawab, ya, akan aku beri, ya, li abdin wa li abdin ma sa'alaka, aku akan beri karunia. Karunia apa sih? Nah, pertanyaan karunia apa? Ayo, karunia. Kata Allah kan katakan hada li abdin wa li abdin ma sa'alaka. Allah menjawab, aku akan beri karunia kepada hambaku, terserahlah apapun yang hambaku minta. Karunia kan artinya kasih sayang Allah pada kita, ya kan? Makanya hadirin jamaah sekalian, ini Fatihah dari Fatihah. Kalau kita sholat sendiri, ya catatan, jangan kita malas sampai aminnya. Itu kan di situ tuh letaknya, itu di situ. Letaknya di situ tuh. Waladdallin. Amin. Kalau sendiri sholat ya, ucapin amin juga di situ tuh. Tanpa kita minta, dosa kita udah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita berjamaah, imam pun harus mengucapin juga amin. Ya. Ketika kita berjamaah, waladdallin, misalkan bacaan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bantu. Jangan kita malas amin. Ini kan dialognya kita sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika di situ tuh kita tanpa kita minta apapun, kita amin. Dosa kita dari Allah, kita diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Waladdallin, amin. Jangan gak amin. Kan enggak kadang-kadang ya, sebelah kita udah amin, enggak langsung aja. Ya, kita enggak amin. Waladdallin, imam kan waladdallin, imam juga amin. Sebelah kita enggak amin, kita amin. Sebelah kita kagak, dengan ngaji deh. Berarti ucapin waladdallin, amin, amin aja kita ucapin, itu Allah Subhanahu wa taala udah ampuni dosa kita. Ini kan dialognya. Jadi tadi apapun yang kita minta, kita nggak minta, tapi ketika kita mengucapin amin, Masya Allah tuh Allah deh ampuni dosa kita tuh. Ya, jangan segan-segan amin ya, nggak makmum aja segan banget amin.
Gitu waladhdallin. Amin. Nggak apa-apa kencengin aminnya. Jangan amin dalam hati. Tertanya, lu nggak amin dalam hati. Mana tahu sebelahnya jika nggak tahu gimana malaikat. Ya hadirin, ya. Jadi ini Fatihah dari Fatihah aja. Ya kita sholat sendiri, jangan kita juga malas dengan bacaan amin gitu. Waladhdallin amin. Baru baca suratnya atau kita diam dulu sejenak baca doa apa aja. Disunahkan jumhur ulama mengatakan apapun kita doa itu waladhdallin amin. Biasa kan makmum juga kan. Itu kan mama juga tuh ada doa tuh. Ya. Si imam ada doanya. Apa aja doanya? Ya, apapun yang diminta doanya apa aja teman, jangan lama-lama stuck cuma 5 menit atau 10 menit. Baru Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ya apa sih? Lama nih, diamnya lama, ya. Diam lama. Sampai makmum udah pada waladhdallin udah rapi, udah amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Boleh ya? Boleh. Ya, apa-apa. Atau baca Yasin kok orang ada Yasin. Oh, panjang kayak ini ya. Makmum pasti deh pikirannya otak ini panjangnya ayatnya. Cuma satu ayat doang Yasin. Allahu Akbar. Udah makmum udah pasti dalam hatinya ditanya mulu. Gimana apa? Ini ajaran sekalian. Jadi intinya tadi ya, Fatihah. Ya, buat kita Fatihah. Jangan kita segan-segan dengan Fatihah. Kita mau apapun diri kita mau Fatihah, silakan. Sama juga kita berdialog kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lagi dialog sama Allah Subhanahu wa taala. Tuh jantungnya daripada Fatihah. Dengan sesuatu apapun yang kita awali dengan Fatihah. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kita segan dengan Fatihah. Jadi dalam sholat ya tadi catatan tuh ya, artinya apa? Kalau kita sendiri kita amin, jangan kita nggak amin. Tentang kita sendiri, guru di mana? Kita ngaji di mana? Waladhdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Ya. Wal muriyati qadha. Kayak begitu ngatet. Jangan. Nah itu, jangan amin dulu sebentar. Amin, jangan panjang-panjang kalau sendiri. Dan kalau bermakmum pun sama ya. Aminin walaupun di dalam terawih lihat dengeran bahasanya kan kita takut ketinggalan Fatihah ya. Ya udah biarinlah anak kecil aja yang aminnya panjang, yang banyak. Amin. Anak kecil gitu. Tapi enggak amin nih. Kagak bakal kita diampuni dosa kita. Sayang, disitulah doa. Waladhdallin. Amin aja gitu. Habis susahnya sih amin, ngucapin amin ya, bukan amin Kang Ajan atau Hakim. Jangan amin ya Kang Ajan. Jadi amin. Ini gitu doang deh hadirin jemaah sekalian. Jadi kembali di dalam kitab ini bahwa ya inilah fadilah daripada suratul Fatihah. Jadi kita mengetahui tentang bagaimana kita dalam sholat ya, maka diwajibkan daripada Fatihah ini di dalam sholat. Maka kan kalau ada bacaan bacaan doa iftitah ya, doa kan ada doa yang kata Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallahi bukratan wa asila, ada yang panjang ya. Ada juga bacaan yang pendek, ada di tengah ya. Misalkan kita ketinggalan dan kemarin kita baca setengah aja. Bacanya di mana? Di inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardi Terus ada lagi juga bacaannya ya. Apaan bacaan yang ketiga? Cukup kita baca auzubillahi minasyaitonirrajim ya. Itu hadirin yang sekalian. Makanya banyak di dalam hal pengajian begini kalau kita perlu mengetahui, kalau misalkan dalam hal darurat ya, bukan darurahnya itu ada peperangan ya, kadang ada peperangan juga mungkin itu darurat ya, mungkin kayak tarawih yang buru-buru itu imam berapa sih imam gitu, Allahu Akbar masuk Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin, dia baca ta'awuz ya. Itu bacaan yang ketiga supaya kita nggak ketinggalan daripada kalimat yang wajibnya yaitu Fatihah ya. Tapi kita salah juga ya, nampak imam buru-buru kita baru buru-buru juga ya.
Gitu waladolin nanti waladolin. Kena tak. Jangan kita masuk waladolin, waladolin. Jangan langsung masukin. Jadi pelan-pelan. Fatihah juga memang kalau mau jadi seorang imam rawatib atau imam besar di masjid itu Fatihah haji nggak kelas sebulan. Ya. Cara Fatihah berhentinya, cara nyambungnya gimana Fatihah, cara ketika kan Fatihah ada lam alif itu kan bukan tanda daripada huruf waqaf ya. Itu gimana bacanya ketika saat lagi kita baca ini kadang-kadang banyakan gini ini dibuat perhatian juga ya. Misalkan alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ya. Itu bacanya misalkan di mana ini bacanya? Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dinas siratal mustaqim nih dinas ya kebanyakan tuh. Kalau bersambung itu banyak kan kayak gitu tuh. Padahal di situ nasta'in itu nun sin nun ain ya nun ya nun fathah sin ya di situ ada sukun nasta'in fathah ain kasroh ada ya ada nun nunnya doma. Jadi kalau kita aja kan gampang ya. Bang Ali tahu bisa ngeja tuh Bang Ali nun sin patah nun sin sukun patanas tak patata ain ya sukun sosoi nun domanu nasta'inu. Jadi bukan nasta'ini dinas siratal mustaqim. Ini kebanyakan. Harusnya gimana? Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Bukan nih. Ini banyakan nih kalau sambung. Ya kita baca bareng-bareng bukan lagi sholat ya. Bukan lagi sholat kita baca bareng. Bacakan nih nasta'ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Gitu kan ihdinas siratal. Kita lihat lagi tuh. Situ bukan ini. Bukan nunnya bukan kasroh, tapi nunnya itu doma. Jadi baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Nunnya ke doma. Jadi Fatihah juga jangan kita asal-asal baca juga. Ya lihat lagi deh sama ya, mau dia baca Quran surat Al-Baqarah bersama Fatihah gak diintip-intip kesianan. Kalau itu salah mulu kan ya berantakan sholat inti, hancur jadinya. Di rumah aja itu baca, lihat dulu bacaannya tuh huruf-hurufnya gini. Kalau misalkan mau disambung begini, kalau nggak disambung udah cukup berhenti aja. Bahasanya alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Itu aja. Kalau mau disambung itu pengen disambung nih ya itu lihat dulu berarti bacaannya ya, jangan itu baca buru-buru ya. Baca lihat juga ya, misalkan alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Biasanya kan kalau kadang ada juga baca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin alhamdulillah, karena mimnya kasroh ha ar-rahman ar-rahim ar-rahim him ya ha ya mim him ya ar-rahman ar-rahim. Jadi gitu bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah alif lamnya alhamdulillah hilang, alif lam komarianya hilang. Jadi alhamdulillah. Kalau mau lanjutkan, tapi kalau berarti bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin salah. Itu kan maksudnya daripada alif lam qamariyah alhamdulillah ya rabbil alamin. Jadi perhatian nih buat Fatihah juga ya. Jadi Fatihah ini itulah dua daripada pembicaraan antara kita sebagai hamba dan Allah Subhanahu wa taala sebagai yang menciptakan kita di dalam perihal yaitu surat Al-Fatihah. Sampai sini kiranya wallahu a'lam bi shawab. Rabbi zidna ilman nafi'a.